Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik hari ini, Allah tidak ada di Injil, Kisah Rasul 5 ayat 29. Dan sambil menanggapi Petrus dan para rasul berkata, seharusnya taat kepada Elohim lebih daripada kepada manusia. Nah teman-teman, sangat disayangkan banyak para pemimpin rohani yang mati-matian mempertahankan Allah agar tetap dipakai di dalam kekristenan. Padahal dalam bahasa asli kitab suci kita tidak ada satupun kata Allah, dan kata Allah bukanlah sebutan untuk mengganti kata atau sinonim dari kata Tuhan, sebab Allah adalah nama pribadi sesembahan umat Islam. Jika para pemimpin rohani menjadikannya sebagai salah satu perbendaharaan kata bahasa Indonesia untuk kata Tuhan, tidak punya dasar, karena umat Hindu dan Buddha tidak bisa memakai kata Allah sebagai pengganti kata Tuhan. Dan sila pertama Pancasila juga tidak bisa diganti menjadi kealahan yang Maha Esa. Selain daripada itu, karena Lembaga Alkitab Indonesia melakukan kekeliruan dalam menerjemahkan nama Tuhan, sehingga punya kesan bahwa Tuhan Sang Pencipta yang menjadi Yesua tidak memiliki nama, yaitu Tuhan huruf besar semua, Allah huruf besar semua, Allah A-nya besar. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, aku ini Tuhan, huruf besar semua, itulah namaku. Yesaya 42 ayat 8a. Yang kedua, tetapi engkau ya Allah, Allahnya huruf besar semua, Tuhanku. Mazmur 109 ayat 21a. Ketiga, Allah, Yisrael ialah Allah. Kejadian 33 ayat 20b. Padahal teman-teman, jika dibaca dalam bahasa aslinya sangat jelas, dan jika diterjemahkan secara bebas, yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ani Yahweh Hu Semi, atau aku ini Yahweh, itulah namaku. Yang kedua, We ata Yahweh Adonai, atau engkaulah Yahweh Tuhanku. Yang ketiga, El Elohai Yisrael, atau El itu Tuhannya Yisrael. Nah teman-teman, dalam terjemahan nomor 3 tersebut di atas, El merupakan bentuk singkatan dari Eloah. Sedangkan bentuk jamak dari Eloah adalah Elohim, di mana Elohim itu bukan nama pribadi atau personal name, melainkan generic name atau sebutan, yaitu untuk menyatakan sesuatu yang disembah. Nah teman-teman, jadi kepada siapa kita harus tunduk? Lembaga Alkitab Indonesia, Sinode, institusi dunia, atau tunduk kepada firman Elohim? Apa yang pernah dilakukan oleh para rasul ketika menghadapi penentang-penentang nama Yesua perlu diikuti, sebab penentang-penentang nama Yahweh juga melakukan tindakan yang sama seperti zaman Kisah Rasul, seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 5 ayat 29. Jadi teman-teman, Yahweh adalah nama Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, dan Tuhan yang menjadi Yesua HaMasiah. Nah, sekian renungan hari ini, biar menjadi berkat bagi para pendengar semua. Dan apabila teman-teman diberkati dengan renungan ini, kirim-kirim kepada yang lain sehingga orang pun dapat mengenal kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati.